Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita sudah membahas tentang seri Manusia Baru bagian pertama, yaitu belajar mengenal Kristus. Kalau mau menjadi manusia baru, belajar mengenal Kristus. Karena manusia baru itu tidak otomatis. Kalau sudah baptis, kalau sudah jadi penatua, diaken, pendeta, kalau rajin ke gereja, kalau mempelajari teologi atau Alkitab, tidak, saudara. Manusia baru itu ada ketika orang belajar mengenal Kristus. Kita sudah bahas. Yang kedua, kita sudah bahas kemarin, cara mengenal Kristus. Udah tahu, tapi caranya juga harus tahu. Arahnya tahu, caranya juga tahu. Itulah manusia baru. Dan sekarang, saudara, pada bagian yang terakhir atau yang ketiga untuk pokok bahasan manusia baru, kita harus mengenakan spiritualitas Kristus. Tidak cukup mengenal, tidak cukup kita tahu caranya mengenal, tapi kita juga harus menerapkan dalam diri. Maka disebut pada bagian ini mengenakan spiritualitas Kristus. Saudara, saya berharap dalam RHI Renungan Hari Ini menjadi inspirasi buat saudara dan saya dan kita semua. Dan kita menjadi orang yang tidak hanya makin tua, tapi juga makin dewasa di dalam iman. Kita tidak hanya makin lama ikut Yesus, tapi juga makin berakar dan berbuah di dalam Dia. Maka RHI Renungan Hari Ini dalam mengenakan spiritualitas Kristus, yaitu menjadi manusia baru bagian ketiga. Tuhan berkati, kita masih akan teruskan dan membuka, yaitu Efesus pasal 4. Siapkan Efesus pasal 4. Firman Tuhan ini akan kita hayati bersama. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai dengan 32. Mari kita ikuti, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni
kamu. Demikian pembacaan Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 32. Mari saudara, kita renungkan hal ini. Apa maksud mengenakan spiritualitas Kristus? Saudara, spiritualitas memiliki banyak makna, ya, definisi. Saking banyaknya ada yang mengatakan bahwa spiritualitas itu sulit didefinisikan. Ada yang mengatakan itu nilai kerohanian, ada yang mengatakan itu terkait dengan agama, ada yang mengatakan itu orang kalau tidak begitu dikuasai hal dunia maka dia spiritualitasnya baik. Nah, macam-macam. Tapi pada kesempatan ini saya lebih condong spiritualitas adalah transformasi seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, baik personal, sosial, maupun keluarga, dan berbagai bidang yang terkait dengan imannya kepada Tuhan. Jadi, ada aspek vertikal dan horizontal. Spiritualitas adalah transformasi diri di berbagai bidang kehidupan yang terkait dengan imannya. Mengenakan spiritualitas Kristus berarti mengenakan seperti yang Kristus sudah lakukan, transformasi dirinya yang luar biasa. Kita ditolong oleh ayat 25. Dikatakan di sini, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini yang terkait dengan kehidupan, yang terkait dengan ucapan, yang terkait dengan sikap terhadap orang lain. Benar kata kuncinya. Maka ini terkait dengan tindakan atau ucapan lebih tepatnya yang benar dan bukan menipu. Spiritualitas Kristus. Kristus mengatakan apa yang benar. Kristus tidak pernah menipu dan dia mengajarkan kebenaran kepada murid-muridnya, kepada saya dan kepada saudara. Sementara ayat 26 lebih menegaskan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini soal pengendalian diri. Ya, marah. Karena kadang-kadang marah itu belum tentu karena orang lain menyakiti kita. Marah juga bisa karena kita hendak menutupi kelemahan kita. Lalu kita marah. Padahal kita yang nggak benar. Saya misalnya. Bisa. Maka pengendalian diri yang terkait dengan kebenaran. Nah, apa artinya? Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, kalau kita dikuasai kemarahan, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka matahari tidak akan terbenam. Panas. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Panas, marah terus. Suasananya, saudara. Maka dikatakan jangan beri kesempatan pada iblis. Karena iblis selalu suka hal-hal yang gak benar. Iblis selalu suka orang ini menjadi tidak rukun dengan yang lain. Iblis selalu suka kita berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Berpikir dan berperilaku yang tidak semestinya. Tapi dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Saudara baca ayat 28. Itu perilaku. Tidak hanya ucapan, tidak hanya hati, tapi juga perilaku. Spiritualitas Kristus, dia memberikan keteladanan bagaimana dia berbuat baik kepada semua orang. Dia tidak melihat ini orang benar atau tidak, ini orang beriman atau kafir. Enggak. Yesus Kristus Isa Al-Masih tidak pernah membeda-bedakan dan tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Dalam konteks yang sesungguhnya. Nah, baik. Kita akan lihat bersama ayat berikutnya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ayat 29. Spiritualitas tercermin di situ. Memang Kristus juga menegur ketika ada orang yang nggak benar, tapi itu bukan perkataan kotor, itu perkataan kebenaran yang disampaikan dalam suatu sikap yang tegas. Harus dibedakan.
Saudara-saudara, kita mudah jatuh karena perkataan. Tapi hari ini kita dilatih, kita punya pengendalian diri, baik itu perkataan, baik itu hati, baik itu perilaku, baik itu dikatakan di sini, jangan mendukakan Roh Kudus, ayat 30. Mendukakan Roh Kudus berarti kita memiliki kehidupan yang tidak semestinya. Mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ini menjadi tidak menghayati, kita akan perannya, dan Roh Kudus dikatakan bahasanya mendukakan. Saudara, kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang supaya tidak mendukakan Roh Kudus. Hidupnya benar, hidupnya yang baik, hidupnya yang seharusnya seperti Kristus. Sehingga ayat-ayat ini ditutup mengenakan spiritualitas Kristus adalah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagai anak Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, saling mengampuni di dalam keluarga, suami istri, anak dengan orang tua, tapi juga terhadap diri kita sendiri. Mengampuni. Dan dikatakan seperti Kristus. Saudara, hari ini saya mengajak, kalau mau kita menjadi manusia baru, kita harus belajar mengenal Kristus. Kita harus tahu caranya mengenal Kristus. Dan yang ketiga, kita harus bersedia mengenakan spiritualitas Kristus. Kalau itu dilakukan, saya dan saudara, kita berproses menjadi orang yang memiliki iman dengan perbuatan dan spiritualitas. Kita menjadi manusia baru. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah hamba-Mu, bimbinglah saudara-saudara kami, bimbinglah kami semua untuk menjadi manusia baru. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar dengan atribut atau aksesoris agama, bukan sekedar ritual-ritual, tapi lebih dari itu, menjadi manusia baru seperti Kristus, yang penuh cinta kasih, mengampuni, pengendalian diri, kesabaran, dan seterusnya. Semoga kami mampu melakukannya. Semoga Roh Kudus menguatkan kami. Semoga kami dibimbing dan disertai, sehingga kami sungguh-sungguh berproses menjadi manusia baru. Tolonglah ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin.